Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Cuma dikasih Tuhan. Kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua dan saya berharap semua dalam kondisi baik dan sehat. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini boleh merenungkan kembali firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua sehingga kami menangkap dan mengerti akan pesan firman Tuhan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan siapkan Alkitab kita. Firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari Injil Lukas, pasal yang ke-17, ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki sebuah desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, kisah tentang 10 orang kusta ini menjadi kisah yang luar biasa sekali. Ya, seperti kita ketahui, orang kusta itu dianggap orang yang kena penyakit, ya boleh dikatakan penyakit kutukan. Ya, penyakit yang najis, sehingga orang-orang yang punya penyakit kusta tidak boleh tinggal bersama-sama di dalam kota. Jadi mereka bisa diasingkan di pinggir-pinggir kota. Dan orang yang kena sakit kusta ini juga nggak boleh ke bait Allah untuk beribadah. Wow, mereka istilah sekarang harus mengikuti social distancing, ya. Jadi nggak boleh bertemu, berdekatan dengan orang, mereka diasingkan. Itulah orang-orang anak kusta pada masa itu. Sehingga ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka berdiri jauh-jauh, nggak berani mendekat. Dan mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Jadi mereka punya iman, mereka percaya bahwa Yesus itu bisa buat sesuatu. Makanya mereka minta belas kasihan kepada Yesus. Dan mungkin mereka juga dengar tentang Yesus. Wow, Yesus ini adalah pribadi yang bisa bikin mujizat. Dan mereka berharap mereka bisa mengalami mujizat itu. Sehingga mereka ketika berjumpa, walaupun tidak mendekat, dari jauh mereka berteriak. Yesus berkata apa? "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Satu perintah yang tidak mudah untuk dilakukan. Kenapa? Karena mereka orang-orang sakit kusta. Kalau sudah tidak bisa sembuh, ketemu imam, baru boleh. Tapi kalau masih ada kusta, ketemu imam tidak boleh. Itu bisa nyalahi aturan, itu bisa kena hukuman tuh. Ya, karena apa? Bait Allah itu tempat yang kudus. Orang-orang yang sakit kusta tidak boleh, apalagi ketemu imam. Ya, yang boleh itu sudah tahir, sudah sembuh, ya, minta ditahirkan lagi oleh imam, itu baru boleh. Tapi kalau masih sakit tidak boleh. Pada waktu Yesus memerintahkan mereka pergi menemui imam-imam, mereka dalam kondisi masih sakit kusta. Baru ya, karena mereka taat, ya, baru setelah itu, ya, ketika mereka berjalan di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Yang luar biasa lagi, satu orang muda ini, ya, ternyata adalah orang Samaria, kembali pada Yesus, tersungkur dan memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur atas apa yang dia alami. Tuh, kenapa tidak menemui imam-imam? Perintahnya kan menemui imam-imam. Hanya satu yang menangkap bahwa Yesus adalah imam besar agung. Yang 9 orang nggak ngerti, ya, dan nggak tahu kisahnya lanjutannya gimana. Dan mungkin juga pada waktu mereka semuanya tahir, ya, jelas tahir semua dong, ya kan? Karena Yesus juga berkata, "Bukankah 10-nya menjadi tahir? Kenapa hanya satu yang kembali?" Pada waktu mereka tahir, mungkin mereka juga kompromi. Ini gimana nih? Wah, kita pergi lanjutkan aja, pertanyakan ke temu imam-imam. Ya, yang satu orang, enggak, kita harus kembali kepada Yesus. Ya, dia ini luar biasa, dia sudah tahirkan kita. Ya, mungkin terjadi di situ, ya, tarik ulur sampai akhirnya, enggak, aku akan kembali saja, aku akan temui dia. Nah, ini luar biasa, saudara. Tidak dipengaruhi teman-temannya yang lain. Dia tetap mau kembali pada Yesus. Satu orang yang kembali ini, akhirnya justru diberkati Tuhan. Dikatakan berdirilah dan pergilah,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Nih, ada keselamatan yang dari Tuhan. Sungguh luar biasa, cuma dikasih Tuhan. Ya, semua orang ingin mengalami mujizat. Saudara juga mau mengalami mujizat? Amin. Wah, ini kalau mengalami mujizat syaratnya yang pertama itu harus ada, kalau mujizat kesembuhan harus ada sakit. Saudara sakit dulu, kalau sudah sehat gak butuh mujizat kesembuhan. Betul gak? Orang sehat tidak butuh mujizat kesembuhan. Ya, bahkan dikatakan Tuhan Yesus, orang sehat juga gak butuh tabib. Orang sehat gak butuh dokter. Yang butuh itu orang sakit. Kalau saudara mau mengalami mujizat kesembuhan, saat ini mujizat kesembuhan saat ini saudara sehat. Wah, nggak tepat, saudara. Harus sakit dulu. Ya, yang kemudian setelah memang saudara mengalami sakit, entah itu sakit jasmani, sakit rohani juga bisa sih. Ya, sakit ekonominya, keuangannya juga bisa ya. Yang dibutuhkan berikutnya adalah ada iman. Datang pada Yesus dengan iman, percaya. Lalu dengarkan apa yang dia katakan dan lakukan apa yang dia perintahkan. Taati seperti 10 orang tadi. Taat mereka menemui imam. Sekalipun mungkin dalam pikiran mereka, ini perintahnya kok gini ya. Kita kan masih sakit, kok ketemu imam. Biasanya yang ketemu imam itu orang yang sudah sembuh. Dan nanti akan dites sama imam-imam gitu kan. Berikan korban kepada Tuhan gitu. Tapi ini masih sakit. Tapi perintahnya gitu ya, lakukan saja. Itu iman dan bertindak sehingga mujizat terjadi. Ya, cuma dikasih Tuhan, ayo. Ya, pastikan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun permasalahan saudara hari ini, apapun penyakit saudara, mau sakit penyakit jasmani, sakit rohani, sakit hati, ya, sakit keuangannya, sakit perekonomiannya, apapun itu. Nah, saat ini saatnya mau datang kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia mendengarkan saudara. Apa yang saudara serukan, apa menjadi doa saudara, Tuhan mendengar. Dan Tuhan itu menjawab saudara. Mujizat itu terjadi ketika ada iman yang bertindak. Mari maju terus dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Renungan singkat firman pagi ini. Biarlah semakin meneguhkan iman kami. Menguatkan pengharapan kami. Bahwa di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Apapun pergumulan kami mau percaya Engkau Tuhan sanggup menolong kami, sanggup membebaskan dan memerdekakan kami. Kami tidak mau terpengaruh dengan apa yang terjadi di dunia ini, tapi kami mau mendengarkan apa yang Kau katakan. Terima kasih, ajari kami Tuhan hari ini berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa mohon perlindungan darah Tuhan Yesus atas hidup kami, keluarga, dan orang-orang yang kami kasih. Jauhkan corona, sakit penyakit, dan mara bahaya dan celaka. Damai sejahtera, keberhasilan, kemenangan, keberuntungan terjadi atas hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Cuma dikasih Tuhan, ayo tetap semangat di dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin.